Terima kasih Bapak, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur dan percaya diberkati bersama kita katakan amin. Kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Silakan dengan Bapak. Salam Bapak Ibu. Masih bersemangat? Haleluya. Saya percaya kita akan terus bersemangat karena Tuhan kita baik bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu bahwa di hari-hari terakhir dikatakan kasih kebanyakan orang akan semakin dingin karena banyaknya kedurhakaan. Ya, sehingga kadang-kadang orang tidak mengerti lagi ya kasih itu yang mana. Ya, karena melihat situasi keadaan hari-hari ini begitu banyak orang ya memikirkan dirinya sendiri, orang tidak peduli dengan orang lain. Oleh karena itu saudara, saya akan berbicara hari ini Bapak itu, yaitu adalah kuasa kasih. Karena kita melihat ternyata seseorang kalau mereka bisa datang kepada Tuhan, mereka itu adalah karena didorong oleh kuasa kasih di dalam kehidupan mereka. Tetapi bagaimana kasih yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Kita akan melihat karena ada juga kasih yang tidak membawa kita kepada perkenanan kepada Tuhan. Wahyu 2 kita akan baca. Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 5 kita baca bersama-sama. Sudah dapat Bapak Ibu? Kita baca bersama 1, 2, 3. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki tiangmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan Wahyu 2 ini adalah sepertinya kita tidak bisa terima sebenarnya. Kenapa? Karena dikatakan bahwa jemaat di Efesus di sana itu, mereka itu adalah orang yang gigih, mereka yang bekerja keras, mereka sabar menghadapi tantangan yang sedang terjadi di dalam melayani Tuhan. Mereka memiliki pendirian tetap berpegang kepada Tuhan. Saudara, kota Efesus itu adalah salah satu kota rohani yang pertama dulu. Karena di Efesus itu penuh karunia Bapak Ibu, penuh banyak mujizat, banyak rasul di sana yang hadir di tengah-tengah kota Efesus. Tetapi saudara, ketika pada waktu perjalanan kehidupan pelayanan kerohanian mereka, ternyata ada yang terlupakan dalam kehidupan mereka. Dan itu tidak disadari pada waktu itu mereka bekerja, melayani, beribadah. Ternyata mereka tidak seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata mereka melakukan ibadah mereka, melakukan aktivitas pelayanan mereka. Ternyata mereka bukan karena didorong oleh kuasa kasih yang ada di dalam kehidupan mereka, tetapi oleh karena rutinitas yang mereka sudah lakukan. Sehingga dikatakan di sana, Allah berkata, dikatakan betapa dalamnya engkau
dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita melakukan setiap aktivitas kita karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Kita datang beribadah kepada Tuhan, biarlah kita karena mengasihi Tuhan, karena kita merindukan Tuhan. Itu yang harus ada di dalam hati kita. Maka saya percaya kalau itu ada dalam hati kita, kita datang mencari Tuhan, kita datang beribadah karena kita mengasihi, karena kita merindukan Dia. Maka saya percaya pada waktu kita datang, maka Tuhan akan berkenan ditemui dan kita akan mengalami perjumpaan dengan Dia. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Yesus, Tuhan kita mau memperhatikan kasih kita hari-hari ini. Apakah kita masih mengasihi Tuhan? Amin. Apakah kita masih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kita akan melihat ada beberapa ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan. Jangan kita melakukan sesuatu tanpa mengasihi, sehingga semuanya akan menjadi sia-sia. Karena dikatakan di 1 Korintus 13, kita akan melihat dulu 1 Korintus 13 ayat pertama dan seterusnya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagi segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, ini adalah nilai kasih. Oleh karena itu segala sesuatu yang kita kerjakan tanpa kasih tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari kita mulai hari-hari ini milikilah kasih dalam kehidupan kita. Kalau kita ada hari ini Bapak Ibu, itu semua karena kasih. Karena dikatakan di 1 Korintus 3 ayat 16, dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah ke dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih kita bisa diselamatkan. Saudara yang dikasihi Yesus, apakah kita masih tetap memiliki kasih itu? Kita akan melihat ada beberapa manifestasi kasih. Kalau kita ada di dalam kasih Kristus, maka ini yang akan kita miliki. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana manifestasi kita kasih kita kepada Tuhan? Yang pertama, kita ingin selalu dekat dengan Tuhan. Itu adalah ciri-ciri kasih. Kita ingin selalu dekat dengan Tuhan, kita ingin selalu datang kepada Tuhan, ingin selalu mencari Tuhan. Itu adalah salah satu dorongan kasih kita kepada Tuhan. Sehingga pada waktu kita mau beribadah, kita akan bergairah, kita bersemangat datang kepada ibadah, karena kita mengasihi Tuhan. Saudara mungkin pernah mengalami hal yang seperti itu. Kalau engkau mengasihi seseorang, maka saya percaya Anda akan ingat selalu dia. Anda akan selalu ingin bertemu dengan dia. Anda akan berusaha supaya bisa berjumpa dengan dia. Karena saya juga dulu seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita selalu merenungkan, kita selalu ingat dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka saya percaya tidak ada salah satu pun yang bisa menghalangi kita untuk bisa datang kepada Tuhan. Karena hati kita ada di dalam Tuhan, kasih kita ada di dalam Tuhan. Kita ingin selalu dekat. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Walau ia katakan lebih baik
satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Nilai daripada keintiman itu sangat besar Bapak Ibu. Daud itu punya selalu kerinduan ingin dekat kepada Tuhan. Keberhasilan Daud di dalam kehidupannya itu adalah karena dia memiliki keintiman dengan Tuhan, memiliki kasih kerinduan kepada Tuhan. Perhatikan kalau orang yang sudah tidak mengasihi Tuhan, hari ini ibadah, minggu depan masih ada. Hari ini besok kita akan MA, minggu depan masih ada. Saya katakan, Anda boleh berkata demikian, tapi sesungguhnya Anda sudah mulai kehilangan kasih kepada Tuhan. Karena saudara tahu, Tuhan katakan 2 orang, 3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah mereka. Ketika kita berwadah ada persekutuan kita, Tuhan katakan aku hadir di tengah-tengah mereka. Berarti Tuhan ada di sana. Kalau kita datang ke sana, kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi kalau kita katakan, nanti saja, masih banyak waktu. Saudara, mari kita mulai memperintah. Masihkah kita punya gairah? Masihkah kita punya kerinduan kepada Tuhan? Jangan sampai kita dengan situasi keadaan yang hari-hari ini terjadi, justru kesempatan kita mengatakan, kenapa nggak ibadah Pak Bu? Masih kopi, katanya seperti itu. Ya, itu alasan dipakainya, padahal sebenarnya kasihnya sudah hilang Bapak Ibu. Yang kedua, bahwa ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan adalah kita ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Kalau Anda mengasihi istri saudara, pasangan saudara, Anda, hati saudara pasti ingin selalu menyenangkan dia. Apalah yang saya taruh supaya dia senang. Kalau kita mengasihi Tuhan, ingin selalu kita memberikan supaya Tuhan disukakan. Kenapa kita memuji menyembah Tuhan? Dengan harapan kita Tuhan disukakan lewat pujian penyembahan kita. Amin Bapak Ibu. Itu yang kita cari. Karena kalau sudah Tuhan disenangkan, disukakan, maka saya percaya tanpa kita meminta, Tuhan sudah sediakan apa yang kita perlukan. Datanglah kita menyenangkan hati Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan hidup mencari kesenangan sendiri. Ada banyak orang datang beribadah tapi mencari kesenangannya. Ketika datang beribadah, lalu dia dengar firman-Nya, mungkin agak kena dia, lalu gak suka aku di sini, gak tenang saya rasa. Anda salah Bapak Ibu. Tuhan katakan, aku mendengar orang-orang yang kukasihi. Justru karena Tuhan mengasihi kita, maka dia tegur. Saudara, kalau Anda tidak menerima teguran dari siapa-siapapun, berarti Anda tidak dikasihi siapapun. Tapi kalau masih ada teguran sama kita, itu adalah bukti masih ada orang yang mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Lakukan segala sesuatu, datang beribadah untuk menyenangkan hati Tuhan, datang berkorban untuk menyenangkan hati Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Allah supaya Tuhan disukakan lewat korban yang kita berikan. Kira-kira Bapak Ibu, kalau Anda berkorban, kira-kira Tuhan disukakan enggak? Tuhan disukakan enggak Bapak Ibu? Anda datang berkorban, lalu pada waktu Anda mau berkorban, karena ada dulu ilustrasi di kampung dulu itu, di kampung dulu masih ingat itu, saya juga ada masih anak-anak sekolah minggu. Kalau ada uangnya 1000 perak, tukarkan. Ya, lumayan kalau ditukar di luar. Tapi yang menjadi masalah, ditukarkan di gereja, dimasukkan, diambil lagi yang dari, ya. Seperti itu, saya pikir tidak ada hormatnya. Apa yang sudah dia berikan, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Mana lebih banyak yang kita berikan kepada anak-anak kita, jajan anak-anak kita daripada kepada Tuhan? Mana yang lebih banyak Bapak Ibu? Berapa banyak yang Anda berikan hari ini saja? Kalau Anda sekolah minggu, ini jajan murah. Lalu Anda datang kepada Tuhan, mana lebih besar? Kira-kira Tuhan disukakan enggak? Anda
lebih menghormati anak kita daripada Tuhan. Kadang-kadang memang keras kita dengar, padahal sebenarnya itu. Sering kita berpikir bahwa Tuhan itu, wah, itu gak perlu banyak dikasih sama dia. Padahal itu adalah bukti penghormatan kita, bukti kasih kita. Pengorbanan itu dinilai, itulah kasih kita kepada Tuhan. Kalau engkau memberikan yang sedikit, maka kasih pula yang sedikit kepada Tuhan. Ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu saudara yang kasih Yesus, orang yang mengasihi Tuhan, dia siap berkorban. Orang yang mengasihi Tuhan, dia harus rela berkorban, karena bukti kasih kita yang Tuhan berikan kepada kita adalah korban. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia korbankan anaknya yang satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, supaya kita yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena nilai kasih kita itu selalu dinilai lewat korban kita, Bapak Ibu. Jadi nilai kasih kita bukan nyanyian, Bapak Ibu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang janji-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tujuan hidup kita untuk apa, Bapak Ibu? Dikatakan kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Itulah bukti kasih kita. Apakah dengan persembahan yang kecil itu kekuatan kita? Itu dengan segenap hati kita, itu nilai kasih kita. Makanya kadang-kadang Tuhan itu tersenyum-senyum dia. Kalau melihat kita, kalau bernyanyi memang bisa, tapi hati mereka tidak sungguh-sungguh hidup di dalam nyanyian itu. Kalau orang berkata tapi tidak dilakukannya, itu apa artinya? Apa artinya, Bapak Ibu? Orang berkata tapi tidak melakukannya, apa katanya? Pendusta, Bapak Ibu. Kadang-kadang banyak orang Kristen pendusta, tapi kalau dibilangi sakit hati, padahal sebenarnya iya. Kadang kita berkata, Tuhan, aku sudah beribadah, aku sudah memuji, menyembah Tuhan, tapi kenapa hidup saya seperti ini? Karena kita pendusta, Bapak Ibu. Kita harus siap berkorban. Korban dengan waktu kita, korban dengan perasaan kita. Kadang-kadang kita korban dengan waktu kita. Kita harus hari ini mungkin banyak pekerjaan kita, tapi kita harus korbankan waktu kita untuk datang kepada Tuhan. Karena apapun yang kita punya itu adalah miliknya Tuhan. Anda jangan pernah merasa rugi kalau Anda berkorban kepada Tuhan, karena itu bukan milik saudara, itu miliknya Tuhan. Anda hanya mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu, bagaimana manifestasi kita kepada Tuhan? Kalau kita mengasihi, kita akan mentaati seluruh perintahnya. Oleh karena kasih kita, maka kita bisa melakukan seluruh perintah Allah. Saya mau katakan, orang tidak akan mampu melakukan firman Tuhan kalau mereka bukan karena didorong kasih. Oleh
tandanya kasih Anda sudah mulai hilang. Karena Tuhan katakan, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti segala perintah-perintahku. Lakukan perintah Tuhan. Menjadi orang yang taat. Saudara, kalau Anda mau diberkati oleh Tuhan, salah satu kunci yang harus kita miliki adalah taat. Perhatikan semua tokoh-tokoh yang terlebih yang dahulu di Alkitab ini. Rahasia yang pertama dipakai Tuhan mereka adalah karena mereka taat. Abraham dipanggil dia taat. Nuh dipanggil taat. Semua dipanggil taat. Musa dipanggil taat. Sekalipun dia tahu dia tidak akan mampu melakukannya, dia tidak mampu bisa mengerjakannya, tapi hanya dia mau taat. Belum mengerti apa-apa yang akan terjadi, tapi yang dia tahu mau melakukannya. Ketaatan itu berbicara tentang respon kita, Bapak Ibu. Berapa banyak orang yang taat di tempat ini? Berapa banyak yang taat? Nyaris tak terdengar. Seperti Isuzu lewat terus, nyaris tak terdengar. Saudara, Tuhan itu mengajar kita untuk taat melakukan setiap perintahnya supaya kita bisa mengalami keselamatan, Bapak Ibu. Karena firman itu adalah salah satu rambu-rambu kehidupan kita untuk mencapai kehidupan yang kekal. Kalau tidak ada firman, maka kita tidak akan bisa sampai kepada kerajaan Allah. Saudara, lihat kalau Anda di dalam jalan raya, kenapa Anda dibuat di sana ada rambu-rambu lalu lintas? Supaya Anda jangan tersesat. Firman itu adalah rambu-rambu bagi kita. Kalau Anda mau melanggarnya, maka Anda akan mengalami akibatnya, menerima akibatnya. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang taat kepada perintahnya. Itu manifestasi kita untuk Tuhan. Lalu kasih kita kepada sesama, karena Tuhan juga mengasihi. Dikatakan bahwa di dalam hukum kedua ini dikatakan hukum mengasihi Tuhan dengan Allah kita, dengan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Tuhan juga mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita. Apa bukti? Manifestasi apa yang terjadi kalau kita memiliki kasih kepada sesama? Kita akan memperhatikan keadaan sesama kita. Kita harus memperhatikan. Kalau saudara kita sakit, kunjungi dia. Mungkin Anda tidak punya uang, datanglah memberikan dorongan untuk menguatkan, untuk berdoa baginya. Itu salah satu karena ada kasih kita kepada dia. Jangan tidak peduli. Kalau ada tetangga kita, saudara kita melakukan ada acara, kalau kita diundang, datanglah ke sana. Kita harus memperhatikan keadaan saudara kita. Jangan menutup mata atas penderitaan orang lain. Kadang-kadang ada memperhatikan hari-hari ini, saudaranya menderita kemalangan, bisa tidak datang melihatnya, padahal bukan jauh rumahnya. Ada seperti itu. Jemaat kita di Telapeta ada seperti itu, yang dari jauh sudah datang, tapi yang tetangganya pergi keluar. Saya pikir, di mana menjadi saksi seperti ini? Di mana kasih itu? Di mana Kristus itu ada? Kita harus membuktikan kasih kita. Kita harus mencari contoh di sana. Kita peduli dengan mereka. Sedapat apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah kepada dia. Karena itu adalah dorongan kasih kita di dalam hidup kita ini. Yang kedua, kita tidak bisa menyembunyikan tangan kita untuk menolong orang lain. Saya katakan nilai pertolongan kita bukan besarnya yang kita
tapi perhatian. Perhatian kita itu perlu kepada sesama kita. Saudara ingat ada contoh yang diberikan di Alkitab pada waktu ada anak muda ketika sedang berjalan menuju ke kota, lalu di perjalanan dia rampok, lalu dipukuli, sangat menderita sekali, dan semua apa yang dia punya diambil perampok. Lalu dikatakan di sana, lewatlah orang Lewi. Lalu ketika dia lihat orang yang dirampok, dia berkata, kasihan ya, tapi lewat saja. Lewat imam lagi, lalu dia katakan dia lihat di sana, wah kasihan ya, lewat. Tapi orang Samaria ini adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Ketika dia lihat orang sedang terkapar di sana, lalu dia mulai memperhatikan, lalu dia mulai diangkat, lalu dia bawa berobat di sana. Maka dikatakan sampai sembuh, lalu dia disuruh pulang. Apa mana kita yang mengasihi, mana yang tidak mengasihi? Kadang-kadang Bapak Ibu sebagai orang Kristen lebih banyak kasih orang yang tidak mengenal Tuhan daripada kasih kita yang mengenal Tuhan. Kenapa dia bisa terjadi seperti itu? Karena kasih kita memang sudah padam, Bapak Ibu. Oleh karena itu saudara, hari ini perhatikan kasih kita. Jangan sampai tidak peduli dengan saudara-saudara kita, Bapak Ibu. Saudara ingat firman Tuhan bahwa apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Jangan lupa ini, Bapak Ibu. Saya mau katakan Bapak Ibu, yang sakit dan kematian semua harus mengalami. Tidak ada yang tidak bisa mengalami. Oleh karena itu mari kita mulai. Kalau memang Anda tidak memiliki uang, kau usah dipaksakan. Datanglah. Berikan penghiburan, semangat, berikan doa kepada Dia. Jangan kita menilai segala sesuatu diukur dengan uang, Bapak Ibu. Karena nilai hidup kekristenan bukan ditentukan uang. Jadi kita harus mengasihi sesama kita. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, kalau kita juga tidak bisa mengasihi diri kita sendiri. Saudara sudah mengasihi dirinya sendiri? Saya percaya semua orang mengasihi dirinya sendiri. Gak ada orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri. Anda ingin berpakaian, itu karena Anda mengasihi diri saudara. Anda memberi makan enak dalam tubuh saudara karena Anda mengasihi diri saudara. Kalau Anda tidak mampu mengasihi diri sendiri, maka saya mau katakan Anda tidak akan pernah bisa mengasihi sesamamu. Anda tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan. Dia dimulai dari hidup kita. Sayangi dirimu, ya, bawa dia kepada kehidupan. Kalau engkau tahu beribadah, bawalah dirimu datang ke gereja supaya dia menerima keselamatan. Bawa datang kepada Tuhan. Jangan pergi dirimu kemana-mana. Harus katakan, hari ini kamu harus beribadah ya. Hari ini kamu harus ke gereja. Berhenti dulu ke ritual, henti dulu ke kopi. Harus bisa bawa diri kita. Itu kalau kita mengasihi. Tapi kalau tidak, semuanya masuk. Wah, yang tua pun masuk di situ. Yang rokok pun masuklah di situ. Itu tanda-tanda orang tidak mengasihi dirinya. Semua masuk. Semua masuk. Rusaklah dirinya. Maka saya katakan Bapak Ibu, yang seperti ini tidak akan bisa mengasihi orang lain. Saudara perhatikanlah orang-orang yang hidupnya sukanya mabuk-mabukan, ya, dia tidak akan pernah bisa mengasihi keluarganya karena dirinya sendiri pun tidak dia kasihi. Tapi orang yang bisa mengasihi dirinya, dia mampu mengasihi saudaranya, keluarganya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Yesus, mari kita perhatikan dari tiga hal ini. Hari-hari ini perlu kita kehidupan kita perhatikan. Kasih kita kepada Tuhan harus tetap terpelihara. Kasih kita kepada sesama juga harus terjaga, dan kasih kepada diri kita sendiri juga harus tetap ada. Maka saya percaya kalau kita memiliki yang tiga hal ini, maka Tuhan akan berkenan atas hidup kita. Tuhan akan
membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Segala sesuatu yang sedang terjadi, Tuhan yang akan membela kita, menolong kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Dia sudah mengorbankan hidupnya bagi kita. Dia sudah memberikan segala sesuatu yang dia